Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wa ayyatul akhwat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Tema pembahasan kita kali ini insyaallah taala adalah mengenai landasan keropos ahlul bid'ah. Landasan rapuh ahlul bid'ah. Berbicara tentang topik landasan agama adalah topik yang sangat penting untuk diulas dan dibahas. Kenapa demikian? Karena berbicara tentang landasan agama, sumber beragama adalah perkara yang sangat penting. Sebab bila seorang telah membangun agamanya dengan pondasi-pondasi yang benar, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, maka semua permasalahan kehidupan ini, baik akidah, akhlak, ibadah, dan sebagainya akan menjadi benar, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana sebaliknya, bila dia membangun agamanya dengan pijakan-pijakan, landasan-landasan yang salah, landasan-landasan yang lemah, maka tiada artinya ibadah, tiada artinya muamalah yang dia lakukan, karena semuanya dibangun di atas kaidah, dibangun di atas pondasi yang keropos. Idamal aslu ghairu zakin fama tazku madad dahril furu'u. Seorang penyair pernah mengatakan, apabila pondasi seorang sudah tidak kuat, maka selama-lamanya cabang pun tidak kuat. Ibarat seorang yang membangun rumah, bila dia tidak memperkokoh pondasinya, maka rumah akan roboh dan menjadi kuburan bagi pemiliknya. Oleh karenanya, hendaknya seorang muslim untuk berputar bersama dalil, membangun agamanya dengan pondasi yang kokoh, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dia berputar bersama Al-Quran dan hadis kemanapun dia berputar. Sebagaimana kata Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, naduru ma'as sunnati haitsu dara. Kita berputar bersama sunnah kemanapun sunnah berputar. Dan semoga Allah merahmati Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala tatkala beliau mengatakan, in istata'ta alla tahukka ra'saka illa bil athari faf'al. Jika kamu mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali berdasarkan dalil, maka lakukanlah. Artinya, hendaknya seorang muslim di dalam beragama, di dalam kehidupan ini selalu melandasi dengan dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena pentingnya sumber agama inilah Rasulullah SAW selalu mengulang-ulang wasiatnya di setiap khutbahnya dengan sabda beliau, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik ucapan adalah Al-Quran, kalamullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini selalu diulang-ulang oleh Nabi Muhammad SAW pada setiap khutbahnya, dan diulang oleh para khatib pada setiap khutbahnya, menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita memperhatikan pondasi yang kuat, landasan beragama yang kokoh, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Bila kita telah mendasari landasan agama kita dengan Al-Quran dan hadis, maka kita tidak butuh kepada landasan-landasan yang lainnya, seperti akal, filsafat, mimpi, perasaan, dan sebagainya. Oleh karenanya, ayyuhal ikhwah, perlu diketahui sebelum kita menginjak kepada pembahasan inti, bahwa pedoman agama, landasan utama yang benar di dalam agama Islam adalah dua. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih pendapat dalam perkara apapun, urusan apapun, fi syai'in, nakirah, umum, maka kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasulullah.
Apa maksudnya mengembalikan segala perselisihan kepada Allah dan Rasulnya? Para ulama ahlu tafsir sepakat, sebagaimana disebutkan oleh Imam Abdul Aziz Al-Kinani dalam kitabnya Al-Haidah, dan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Risalah Tabukiyah, bahwasanya para ulama bersepakat maksud mengembalikan kepada Allah yaitu Al-Quran, dan maksud mengembalikan kepada Rasulullah, jika Rasulullah masih hidup maka kita kembalikan kepada Rasulullah secara langsung, dan jika Rasulullah telah meninggal dunia maka maksudnya adalah kita kembalikan kepada sunnahnya dan hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Jadi landasan agama yang benar adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan dalam kitabnya faqad ja'alallahu al-haqqa fi kitabih summa fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Allah menjadikan kebenaran hanya ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mengatakan, kullu mutakallimin 'alal kitabi was sunnah fahuwal jidd wa ma siwahuma fahuwa hadayan. Barang siapa yang berbicara tentang agama berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis, maka itulah orang yang benar, orang yang sungguh-sungguh. Adapun orang yang berbicara tentang agama tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis, maka sesungguhnya dia telah mempermainkan agama, dia telah bercanda, dia telah mengigau di dalam agama Islam ini.